Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita lagi ada di Gedung Juang Bekasi. Kita di depan museum. Ya seperti ini museumnya. Museum Bekasi. Nah, sini kita bersama teman saya yaitu Bang Dika Begeng. Dia lagi nyanyi. Oke guys, kita tanya-tanya dia nyanyi apa ini. Kita dengerin dia nyanyi apa. Ayo. Yang ngeceng dong men. Lagi galau dia rupanya. Lagi galau, istrinya lagi pergi. Men, kita tanya jawab men. Oke. Kali ini kita mau Q&A, tanya jawab aja bersama Bang Dika, partner saya dulu waktu zaman sekolah. Ayo. Di mana yang Bang ini ya? Sini aja, sini. Sini main Dika. Ya, kan? Oke, gak apa-apa pakai gitar, main gitar, santai. Ayo, sini Bang Dika. Kita tanya-tanya dia kegiatannya apa sekarang. Dia setelah berumah tangga. Dia nikah tapi nggak ngundang-ngundang nih. Apa namanya? Ayo. Ini nih ganti hapus ini ulang. Mulai dari Bang Dika ya. Tanya dulu ya. Ayo tanya. Ya. Bang Dika sekarang udah berumah tangga ya? Ya, kalau misalkan mau berumah tangga kita kuncinya cuma satu, ya saling jujur, terus dan saling pengertian. Itu cuma satu, itu tiga. Ya maksudnya apa? Aduh gue nggak cukup. Apa tuh? Maksudnya gimana ya? Saling terbuka kuncinya. Kunci rumah tangga itu jujur dan saling terbuka. Jadi Bang Dika sekarang ininya kemana nih? Lagi pulang kampung ke mana nih kita? Kemana nih? Jawa. Kapan mau dijemput kira-kira? Udah ada Vespa siap, kita naik Vespa nanti ke sana. Insyaallah tempatnya ya, nanti kita bawa Vespa ya. Sekalian touring, kita lihat Pulau Tegal, kita ke Saidan. Oke Bang Dika, boleh diceritakan sedikit tentang masa lalu ente? Ya intinya yang udah biar udah boleh kita nengok belakang tapi bukan untuk kembali.
masa lalu itu cuma buat apa ya, pengalaman guru yang terbaik lah buat kita semua. Tuh. Boleh kita melihat ke belakang, asal jangan kembali seperti dulu. Oke, siap. Contohnya seperti kenapa motor ada spionnya? Untuk melihat ke belakang. Untuk melihat ke belakang, tapi tidak untuk kembali lagi, ya. Dalam arti tidak kembali kepada hal-hal yang negatif. Dan ini Abang Dika ini salah satu saksi hidup sejarah tentang saya pribadi. Nah, jadi dulu itu kenal udah berapa lama kita ya? Partner dari SD lah, kecil. Partner dari SD ya, dari kecil ya. Dari kira-kira umur berapa tahun ya? Umur 2, 3, 4, 5. Dari umur 10 tahun ya? Iya. Dari kelas 5 SD kita udah bareng, saya pindah sekolah kita bareng, kelas 5 SD bareng sampai sekarang ini, dari 2010 sampai 2021, kurang lebih 10 tahun lah kita udah kenal. 10 tahun, dan disitu pertemanan kita banyak lika-likunya, yang kadang saya marah sama Dika, kadang Dika marah sama saya gitu. Ya itulah namanya pertemanan. Kalau nggak seperti itu nggak ada cerita ya kan. Langsung kagak seru, sejarah nggak membuka cerita. Intinya gimana ya, dulu pokoknya kita berdua berantakan lah, buta. Wah, berantakan lagi ya. Sekarang bisa disebut lebih gimana ya, lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin. Ya namanya orang kan pasti nggak selamanya enak gitu, pasti ada gimananya gitu, pasti bakal ngerasain. Nah, itu. Jadi roda itu berputar ya bahasanya ya. Roda itu berputar ya, nggak selamanya kita di bawah, suatu saat kita akan di atas. Di atas juga dengan kerja keras, dengan tekad yang kuat gitu. Jangan cuma mau ini aja gitu, mau instannya aja gitu ya kan. Jangan ngandelin lah istilahnya, jangan ngandel ya. Berjuang dari nol. Ini rencana kita mau bikin kerja bareng, kita bikin usaha sablon baju, nanti kita buka distro ya. Iya, insya Allah. Oke, nah iya, jadi Bang Dika ini sekarang kegiatannya apa nih? Selama udah berumah tangga, kerjanya apa nih sekarang nih? Kegiatannya ya itu kerja, pulang, tidur dan segala macam. Jadi prinsip prinsip rumah tangga itu sebagai seorang suami ya, ada nggak ada tetap fokus gitu. Kita fokus dalam artian apa nih Dalam fokusnya? arti, ya mencari nafkah lah. Oh, harus fokus mencari nafkah, harus tetap konsisten gitu ya. Iya betul. Dengan apa yang nanti ini ya, dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu, untuk kedepannya nanti. Nah, untuk mencapai apa yang selama ini kita harapkan gitu. Intinya dalam hubungan itu kita harus sabar, dengan dingin. Kalau misalkan ada masalah ya kita omongin bareng-bareng. Nah, Cari iya. solusinya, cari jalan keluarnya. Bukan malah memutuskan ya, malah memutuskan. Jadi kalau misalkan kita punya masalah, kita selesaikan dengan kepala dingin. Dulu kita juga sama, sering ada masalah, ada selisih paham, biasalah namanya circle pertemanan itu pasti ada lah selisih paham di situ ya kan, dari teman-teman sekitar, adu domba segala macam ya kan, omongan. Jadi ya gitulah, tapi pada akhirnya kan kita bareng-bareng juga, bareng-bareng lagi ya kan.
kita menempuh, kita sedang melangkah step by step, kita melangkah untuk maju ke depan. Pokoknya mah siklus kehidupan harus kita jangan kayak, maksudnya kita udah begini jangan kayak begini terus, kita harus bisa merubah. Harus ada perubahan ya, harus ada perubahan, intinya harus ada perubahan di dalam hidup kita. Jangan seperti walaupun umur masih muda tapi harus pikiran agak dewasa lah ya, gitu. tekad tuh harus kuat, mumpung masih muda, mumpung masih muda, tenaga masih kuat ya kan. Jadi kita harus semangat kerja untuk meraih masa depan kita yang lebih baik lagi nanti. Nah dulu sama tuh di zaman itu tuh, di zaman waktu gue masih sekolah gitu ya kan, sering cabut-cabutan, bolos sekolah. Dulu teman-teman yang nggak sekolah, termasuk Dika nggak sekolah. Jadi Pokoknya mah kita berdua gimana ya, bisa disebut bukan anak baik-baik lah, tapi ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. kita bukan orang baik, tapi kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Karena kalau bahasa agamanya itu, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang ingin memperbaiki dirinya, gitu ya. Iya, Itu dia. Jadi kita setiap hari, setiap detik, setiap menit kita harus selalu merubah diri kita jadi yang lebih baik, jadi yang terbaik dari yang kemarin. Jadi intinya poin pentingnya itu apa Dika, pesannya nih? pesannya buat pertemanan gitu. Ya, pesan buat pertemanan. Jadi ini kita membahas tentang pertemanan sebenarnya ya, tapi ada sangkut paut ke hubungan juga, yaitu kan hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan bisa juga. Jadi kita lebih ke hubungan pertemanan lah, kita ke circle pertemanan. Pertemanan ya, di saat dia ada, di saat dia butuh kita ada gitu. Nah itu Dan di penting saat itu. gimana ya, saling support lah, saling dukung, namanya sama teman kan. Iya. Nah Teman bisa dibilang gimana ya, saudara yang gimana sih disebut, bukan teman lagi gitu, maksudnya udah dianggap saudara ya, udah saudara. Jadi itu kita udah banyak ya mengalami lah pahit manisnya kehidupan di jalanan seperti apa ya kan. Kita ya berdua ini udah wah bisa jelasinnya ya kan. Jadi pada intinya banyak anak Vespa. Maaf kalau suaranya nggak jelas karena ini di pinggir jalan. Ini kita lagi di depan gedung Juang Bekasi. Gedung Juang. Kita lagi ngopi-ngopi. Dulu mah kalau malam itu kita minumnya apa? Minum-minuman keras gitu ya. Minuman keras, es batu keras. Sekarang kita minumnya teh jus. Lanjut juga sebenarnya minuman keras, soalnya kan ada di batunya juga. Jadi kalau di channel ini kita free lah, bisa ngerokok, bisa ini. Cuman untuk hal-hal yang menyangkut berbau dengan Intinya gini, alkohol bebas atau tempat. ya, kita menghargai satu sama lain gitu. Jadi pada intinya itu kalau di pertemanan itu kita, nah ini pertanyaan nih Bang Dika nih ya, coba ya, kan mungkin banyak di luar sana nih yang dia mempunyai teman nih, tapi teman itu nggak pernah ada pengertiannya gitu ketika dia, ya kalau bahasa anak zaman sekarang
gua beli rokok lu nggak beli airnya kan gitu kan, gua mulu yang ngeluarin rokok kan gitu bahasanya. Itu bagaimana itu solusinya tuh? Kita ambil berkahnya aja ya, ada nggak ada ya kita bareng-bareng, insya Allah dalam arti kata walaupun kita baik sama teman, nggak mungkin temen nggak bakalan bisa lebih, maksudnya bakal timbal balik lah gitu. Tapi ada juga temen yang nggak seperti itu ya, banyak kan ya, semuanya juga pasti ngalamin lah, adalah salah satu lah teman yang nggak pengertian seperti itu ya kan. Intinya gimana ya, Gimana tuh cara menghadapi teman yang dia nggak ada otak lah gitu, nggak ada akhlak. gimana ya, Gimana? emang mungkin sifatnya seperti itu ya, jadi kita ngadepinnya biarinlah, nggak usah kita nasi ya, berteman sih nggak apa-apa, asal sekedar teman, jangan terlalu lebih, Harus punya batasan ya, punya batasan. sama teman yang seperti itu harus punya Kecuali beda dengan teman yang baik sama kita harus lebih baik dari dia. batasan. Jadi ketika teman baik itu kita harus lebih baik dari dia gitu. Jangan malah memanfaatkannya. Ya, bukan begitu? Ya, betul. Nah, itu dia. Jadi sekarang buat teman-teman yang memanfaatkan teman-temannya, yang mentang-mentang teman-temannya itu baik, jadi dimanfaatkan, udahlah ya kan, buat apa gitu. Kebaikan orang itu jangan dimanfaatkan gitu kan, dan dimanfaatkan ke dalam hal yang negatif, kita manfaatkan ke dalam hal yang positif. Contohnya teman baik itu dia punya uang sekian, kita ajak dia menuju ke arah bisnis, bisa ya kan, bukan malah berboya-boya gitu. Itu dia begitu. Dari Bang Dika gimana ini ya nih, kita ada tambahan lagi. Ini kita harus punya inisiatif dalam pertemanan gitu, apa sih, kontrol lah, sadar diri gitu. Walaupun gimana ya, banyak temen yang cuma mau, kadang mau enaknya aja gitu ya kan. Ya banyak temen yang mau enaknya aja ya kan. Kita juga harus gimana ya, mungkin sifat orang beda-beda, Ya betul. harusnya kita pengertian terhadap teman yang lebih baik sama kita harus lebih baik dari dia. Kita gini, Tapi kalau dienakin terus dia yang lonjak gimana? ya itu bukan teman namanya. Oh bukan teman kalau seperti Iya. itu. Jadi solusinya kita harus tinggalin, atau kita tegur, atau kita pukulin, atau kita apa? Sebaiknya diomongin aja dulu baik-baik. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah, mungkin emang gimana sih, emang kita nggak boleh berteman sama dia. Ya cukup sampai di sini gitu ya. Kalau kata bahasa anak sekarangnya cukup tahu aja. Mungkin seperti itu ya. Ya jadi ini Ya insya Allah kalau kita berbuat baik sama orang, insya Allah pasti ada balasannya lah. kuncinya cuma satu dalam pertemanan itu apa? Harus gimana sih, harus sadar diri dan harus inisiatif dan pengertian lah. Ya kuncinya, jadi kunci berteman itu kita harus mempunyai solidaritas yang tinggi. Ketika teman kita membutuhkan, kita harus selalu ada.
Tapi ketika kita membutuhkan teman itu tidak ada, ya nggak apa-apa, no problem gitu kan. Masih banyak lah, masih ada keluarga, masih ada teman yang lain ya kan. Tapi teman yang seperti itu gitu bisa dicari. Nah iya, teman yang di saat kita susah dia nggak ada itu. Nah nanti ketika dia susah kita harus jadi orang pertama yang menolong dia supaya dia malu gitu. Jadi pada intinya ya mau enjoy aja lah hidup mah. Ya intinya mah kehidupan jalanin aja gitu. Apa namanya, enak nggak enaknya kita rasain lah. Bareng-bareng. Pasti nggak selamanya kita nggak enak terus, pasti bakalan. Nah men, pasti ada hikmah di balik itu semua men. Allah juga nggak mungkin ngasih cobaan yang berat dari hambanya, kecuali Di batas kesanggupan di ya. atas kesanggupan ya. Hadisnya apa ya, lupa tuh. Hadisnya Apa namanya, ya lupa. Nah jadi mungkin itu pesan-pesan dari Bro Dika. Nanti kita lanjut lagi Q&A tentang perjalanan hidup dari awal kenal sampai akhir, dan di pertengahan bagaimana Nanti kita lanjut lagi di dosa. yang pernah masuk penjara bareng ya kan. Ini SPK nih, satu perkara sama gue ya kan. SPK di tahun 2000 berapa pada waktu itu? 2016. Iya, jadi waktu pertama gue masuk penjara itu, nah ini bareng sama Dika ini. Jadi 2016, 2018, 2020 gue masuk penjara. Awal masuk nih gue sama Dika. Nah, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di My Equal Channel. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.